Ketika di situ diilustrasi ada hewan rusa, katak, burung, dan ikan. Perhatikan ya, mereka bergerak ya, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip. Artinya apa anak sekalian ya, bahwa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, khususnya di sini hewan, adalah bergeraknya ototnya ya, yang mendukung dalam pergerakan mereka di dalam mencari makan ataupun melindungi diri dari predator. Gerak hewan dalam air. Tentu betul, air memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding udara, anak sekalian, sehingga hewan lebih sulit bergerak daripada di air. Ibaratnya kita kalau berenang juga akan terbatas pergerakan kita di air. Kenapa? Karena air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding udara, sehingga tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air. Ibaratnya kalau kita berada di air, anak sekalian, kita akan lebih ringan mengangkat suatu benda yang ada di dalam air daripada kita berada di udara. Ya, kedua hal itulah mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air. Ya, sehingga lebih mudah ya, mereka menggunakan sirip. Bagaimana ciri khasnya hewan yang ada di dalam air bisa bergerak? Ya. Ciri khas hewan yang bergerak di air, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi ya, hambatan ketika bergerak di lingkungan. Ya. Nah, ini adalah bentuk torpedo ya, atau streamline ya, biasanya dimiliki oleh ikan hiu atau ikan paus putih ya. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Kemudian sirip tambahan untuk mengatur keseimbangan dan memiliki gelembung renang yang berfungsi mengatur gerakan naik turun ya. Sehingga lebih lincah ya, karena otot tulang belakang yang fleksibel kemudian mendorong ekor sirip ikan di dalam air ya. Itulah ciri khas hewan yang bergerak di air ya, yang dimiliki ya, yang kebanyakan adalah ya, ikan-ikan yang berada di daerah kedalaman ya. Ya. Contohnya ini anak sekalian ya, torpedo ya, gerakan streamline ya. Yang kedua, gerak hewan di udara, anak sekalian. Berbeda dengan tadi di gerakan di air ya. Ciri khas ya dari gerak hewan di udara diibaratkan di sini anak sekalian ada pesawat terbang ya. Jadi prinsip ya, sayap burung menyerupai dengan prinsip pesawat terbang. Artinya ya, akan ada gaya angkat kemudian gaya dorong yang nanti dibebankan oleh sayap ini ya, sehingga karena pergerakan sayap inilah ya burung bisa terbang ya, seperti ini contohnya bisa terbang. Bagaimana prinsipnya ya? Nah, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Nih, bagian atas sayap ya lebih cepat daripada bagian yang bawah. Hal ini akan mengakibatkan
gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian tadi disebut airfoil, airfoil. Saat sayap dikepakkan seperti ini, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas. Ya. Jadi ini ya gaya aksi ya. Kayak hukum Newton 3, sekali ada aksi, ada reaksi. Ya. Gaya sayapnya, tekanannya, sehingga udara akan mengalir ke bawah, sehingga burung akan terangkat ke atas, terbang. Ya. Ini adalah ciri khas dari gerak hewan di udara, ya, yang dibantu dengan alatnya adalah sayap. Nah, yang ketiga adalah gerak hewan di darat, anak sekalian. Ini juga punya ciri khas yang berbeda, ya, karena hewan yang di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Kenapa? Karena diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas, elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Ibaratnya kita berjalan, ya, mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kaki, ya, lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawan arah pada orang tersebut atau kepada kita, atau namanya adalah gaya gesek. Gaya inilah yang menggerakkan orang kemudian ke depan. Jadi kalau kaki kita melangkah, ya, kemudian ada dorongan kita untuk maju ke depan, ya, ada gaya gesek. Dengan cara yang sama tadi, seekor burung yang terbang ke depan memberikan gaya pada udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke belakang. Ya, jadi hukum Newton 3, dia mengepakkan sayap ke belakang, kemudian dia bisa terdorong balik sayap burung itu ke depan. Ya, seperti kita juga berjalan, ya, seperti ini yang dilakukan oleh si kucing ini, ya, berjalan ada gaya geseknya, ya. Kita tarik ke belakang, badannya maju ke depan, ya. Nah, nanti ada ciri khas sendiri bagaimana hewan-hewan yang punya karakter cepat, seperti ada macan atau puma, ya, kemudian ada kijang, ya, kemudian juga kuda, ya. Apakah karakteristiknya akan sama? Ya. Nah, kita lihat kuda, harimau, dan kijang memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kedua hewan ini mampu menyimpan elastisitas yang tinggi, ya. Hal ini mengakibatkan apa? Mereka bisa berlari dengan kencang, dengan cepat, meluncur di udara, ya. Karena apabila dia meluncur ke udara, maka gesek udara yang terjadi lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda, ya. Karena apa? Dia lebih meloncat, sehingga gaya gesekan di udara lebih kecil dibanding kalau dia gesekan di permukaan tanah seperti ini, ya. Jadi punya ciri khas otot yang kuat, ya, kemudian yang ramping, anak sekalian. Ada 3 perbedaan yang mencolok dari pergerakan masing-masing, baik itu habitatnya di air, ya, punya ciri khas tadi torpedo, ya, sehingga mempunyai gerakan yang lebih lincah. Kemudian yang kedua adalah burung dengan sayap, prinsip kerjanya seperti sayap pesawat terbang, ya, seperti gaya aksi dan reaksi. Tekanannya semakin besar dia ditarik ke belakang, maka posisi dia akan terdorong dengan sayap ke depan. Demikian juga dengan harimau, kijang, kuda yang ada di darat, punya otot yang kuat, ya. Khususnya kijang misalkan dia meloncat, sehingga gaya gesekan di udara lebih kecil.
sehingga dia berjalan atau berlari lebih kencang daripada kuda. Kenapa? Karena kuda ya gaya gesek permukaan tanahnya lebih besar daripada kijang. Nah, kesimpulannya dari ketiga ya habitat yang berbeda tadi, gerak hewan ternyata bergantung satu, bentuk tubuh. Ya, bentuk tubuh mempengaruhi gerakan, betul. Ya, tadi di air pun juga demikian. Ada hewan yang lebih cenderung ke torpedo, ya, streamline, karena ingin bergerak lebih cepat. Biasanya adalah ikan paus putih, ikan hiu, yang biasa juga ada kehidupan di kedalaman air laut. Kemudian burung ya bentuknya, kemudian kijang ya dengan harimau ataupun dengan kuda ataupun dengan kucing ya, itu pun juga berbeda ya. Kijang cenderung untuk melompat ya dengan gaya gesek yang lebih kecil di udara daripada di permukaan tanah, sehingga dia lincah untuk berlari. Kemudian yang kedua tergantung habitatnya tadi. Habitat di air punya ciri khas sendiri, kehidupan di udara burung sendiri juga berbeda, dan yang ketiga adalah habitat di darat. Itulah ya ciri khas gerak pada hewan ya yang sudah kita bahas tadi, anak sekalian. Mudah-mudahan ya anak sekalian menjadi gambaran ternyata ciri khas pergerakan hewan di air, udara, dan di darat punya ciri khas yang berbeda ya, tetapi ada juga yang punya persamaan, yaitu tadi adalah adanya gaya aksi dan reaksi. Burung ya, kemudian dengan manusia juga bisa berjalannya sama, kemudian dengan kuda, kucing, dan sebagainya punya gaya gesek ya di antara pergerakan mereka. Anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan materi mengenai gerak pada hewan. Semoga anak sekalian ya pembelajaran kali ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, selalu jaga kebersihan dimanapun anakku berada. Seakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anakku sekalian.